Selamat sore. Oke, baik Pak. Selamat sore juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yati? Alhamdulillah kabar saya baik, namun sedikit terasa lelah ini Pak. Terasa lelah. Apa yang membuat Ibu Yati merasa lelah pada hari ini Bu Yati? Berhubung hari ini saya memiliki banyak jam pelajaran, kemudian hal itu membuat saya lelah, dan kemudian juga ada sedikit masalah nih Pak yang mengganggu pemikiran saya saat ini. Selain dari jam pelajaran yang banyak ya, kalau kita mengajar di hari yang jam yang banyak itu akan terasa melelahkan. Namun yang ingin saya tahu di sini kira-kira masalah yang Ibu Yati hadapi apa ya, kalau saya boleh tahu? Oke Pak, dari sesi coaching kita kali ini, saya ingin berbagi nih Pak, atau berdiskusi tentang Project P5. Jadi saat ini saya ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai koordinator project untuk semester depan Pak. Yang saya inginkan di sini yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat. Baik Bu Yati. Jadi kita akan masalah yang Bu Yati hadapi adalah masalah tentang jabatan atau tugas tambahan yang diberikan ke Bu Yati sebagai koordinator P5. Dan kira-kira masalah yang dihadapi pada proyek P5 ini apa saja ya Bu Yati? Masalahnya di sini Pak, kurangnya kolaborasi atau kerjasama antara sama teman yang menjadi fasilitator dari proyek ini. Jadi ada beberapa nanti tergantung, ada yang masuk kelas dan ada juga yang di dalam kantor saja dan membiarkan anak berjalan tanpa adanya fasilitator di dalam kelas gitu Pak. Oke, baik. Baiklah Bu Yati, jadi di sini kita sudah nampak masalahnya, yaitu tentang masih banyaknya fasilitator dalam proyek P5 yang masih belum menganggap ini sebuah proses yang sangat penting seperti itu. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab sebagai Bu Yati sebagai koordinator P5. Nah, untuk diskusi kita pada kali ini, apakah ini menjadi fokus tujuan kita Bu Yati? Iya Pak, jadi pada diskusi kali ini saya ingin menemukan solusi atau cara bagaimana terjalinnya kolaborasi yang baik antara sesama fasilitator dan tentunya komunikasi yang baik saya sebagai koordinator dengan rekan yang nanti akan menyukseskan proyek P5 ini. Iya. Jadi kita sudah menetapkan tujuan fokus kita dalam diskusi kita pada kali ini, yaitu mencarikan solusi untuk mengaktifkan partisipasi kolaborasi antara fasilitator dan koordinator dalam pelaksanaan proyek P5. Namun sebelum kita menuju kepada solusinya, tentu kita harus melihat dulu kira-kira apa sih masalah yang dihadapi atau tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek P5 ini. Oke Pak, setelah saya lihat dan saya pelajari, ternyata di sini yang menjadi kurangnya kolaborasi atau kurangnya kepedulian ini fasilitatornya. Yang pertama karena kurangnya pengetahuan dari rekan ini dalam kurikulum Merdeka, karena ini baru pertama di sekolah. Kemudian juga kurang tahunya tentang bagaimana proyek ini seharusnya terjadi, Pak. Dan satu lagi pastinya adalah monitoring dan evaluasi yang masih kurang dari atasan atau yang penanggung jawab dari proyek. Iya, baik. Jadi masalah yang menjadi titik kita masalah dalam proyek kelima ini pertama yaitu kurangnya pengetahuan dari fasilitator tentang pelaksanaan proyek, kemudian bagaimana proyek itu berjalan, dan kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan ataupun yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini. Seperti itu ya Bu Yati. Iya Pak. Nah, kira-kira selain dari
yang 3 ini berarti apakah masih ada masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek kelima ini berarti? Saya rasa emang baru itu Pak permasalahan yang nampak terjadi dari refleksi yang sudah ada Pak. Oke, baiklah Bu Yati. Jadi kalau jika tidak ada lagi kira-kira hambatan atau masalah yang menjadi permasalahan pada proyek P5 ini, nah kira-kira apa rencana atau solusi yang bisa Ibu Yati lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang terpikir sama saya sekarang ini itu Pak, yang pertama saya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan saya yang sudah memberikan tanggung jawab ini, berkoordinasi dengan Bapak itu apa saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk penyuksesan proyek ini. Kemudian juga ingin mengajak rekan sejawat berkumpul membahas proyek ini dan melakukan refleksi, Pak. Oke. Baik, jadi yang solusi yang Bu Yati tawarkan yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena beliau yang memberikan tanggung jawab kepada Bu Yati sebagai koordinator proyek. Nah, selain dari berkoordinasi ini dan sudah refleksi yang juga dilakukan, nah, apa prioritas yang rencana prioritas yang Ibu Yati laksanakan agar mencapai goal atau tujuan Bu Yati dalam mengatasi masalah? Rencana prioritas saya di sini yaitu supaya saya dan rekan lainnya itu satu visi dan satu informasi bagaimana seharusnya proyek itu terlaksana, Pak. Sehingga mampu menimbulkan kolaborasi yang akan menghasilkan proyek P5 yang sesuai dengan seharusnya, begitu Pak. Iya, baik. Jadi dalam mencapai sukses ini benar adalah bagaimana kolaborasi antar fasilitator dan koordinator dalam menyukseskan kegiatan P5 ini. Nah, kira-kira strategi apa saja yang akan Ibu Yati lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oke, baik Pak. Selain saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, tentunya saya akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan wakil kurikulum. Di sini mungkin saya bisa memasukkan ide bagaimana seminar atau in-house training yang nanti materinya adalah bagaimana pelaksanaan proyek P5 ini. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi dari strategi-strategi yang sudah Ibu Yati lakukan, nah kira-kira kapan akan Ibu tindak lanjuti dari aksi-aksi rencana aksi yang telah Ibu Yati tetapkan tadi? Oke Pak, untuk menemui kepala sekolah, saya akan berusaha menemuinya dalam 2 hari ini, berhubung beliau karena ada dinas luar. Kemudian setelah itu saya akan bicara dengan wakil kurikulum, dan rencana saya yaitu setelah ujian, sebelum kita libur semester ini, akan mengadakan seminar dengan tema proyek P5, sehingga untuk P5 semester depan bisa terlaksana sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Oh, sudah bagus sekali Bu Yati. Selain dari yang Bu Yati sampaikan tadi bahwa koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum, kira-kira siapa saja yang akan dapat membantu Ibu Yati melaksanakan rencana aksi yang telah Ibu Yati rencanakan? Oke, yang bisa membantu ini yang pertama kepala sekolah, yang kedua wakil kurikulum, yang ketiga yaitu saya ingin bekerja sama dengan tim PKB sekolah yang nanti akan mengembangkan bagian mana saja yang harus dikembangkan dari GTK-nya, kemudian tentunya dari rekan sejawat sendiri, Pak. Oke. Jadi selain kepala sekolah, wakil kurikulum, ada tim PKB, kemudian juga rekan sejawat. Nah, komitmen apa yang akan Ibu Yati buat untuk menjalankan rencana aksi ini, Bu Yati? Komitmennya yaitu setelah kegiatan ini terlaksana, tentunya
pada pelaksanaan nantinya akan melakukan refleksi seminimalnya 1 kali 2 minggu untuk pelaksanaan proyek yang terjadi dari minggu sebelumnya. Oke, jadi setiap perencanaan pelaksanaan kegiatan proyek 5 akan dibuatkan refleksi untuk perencanaan tindak lanjut yang lebih baik ke depannya seperti itu, Bu Yati. Iya, Pak, benar sekali. Kira-kira Bu Yati dari apa yang telah Ibu Yati sampaikan tadi, dari solusi masalah, solusi dan rencana aksi yang Ibu Yati sampaikan tadi, kira-kira masih ada yang ingin disampaikan Ibu Yati? Saya kira alhamdulillah sudah, Pak. Saya sudah menemukan solusi dan perencanaan yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi sudah tergambar bahwa saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, kemudian dengan wakil, dan akhirnya akan berkolaborasi baik dengan rekan sejawat yang sebagai fasilitator dalam proyek. Baik Ibu Yati. Nah, kemudian Bu Yati, dari apa yang telah Ibu Yati sampaikan, nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Yati setelah kita melakukan diskusi? Alhamdulillah setelah diskusi ini saya merasa tercerahkan, Pak. Dari tadi itu masih menjadi beban pikiran, sekarang sudah merasa plong dan saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan untuk selanjutnya. Oke. Kira-kira apakah masih ada masalah yang ingin Ibu Yati bicarakan? Untuk saat ini sudah, Pak, sudah aman, tidak ada lagi, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin karena tujuan kita sudah tercapai, yaitu untuk mencari solusi dari masalah Bu Yati, yaitu masalah tentang kolaborasi dalam proyek P5 ini terhadap fasilitator. Mungkin kita cukupkan diskusi kita pada hari ini, namun jika masih ada kendala ke depannya atau masalah yang dihadapi, boleh lagi bertemu dengan saya untuk diskusi kembali kira-kira apa solusi atau masalah yang akan kita selesaikan seperti itu. Oke, baiklah Pak. Terima kasih waktunya Pak sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan ini. Insya Allah ke depannya saya akan melaporkan lagi perkembangan dari rencana yang sudah saya lakukan kepada Bapak. Baik, Bu Yati, mungkin kita tutup kegiatan kita pada kali ini. Terima kasih, dan Bu Yati boleh kembali ke ruangannya kembali.